Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu memuji Engkau Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang memuji nama-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang besar. Kami adalah harta kesayangan Tuhan yang Kau pilih khusus, jemaat-Mu khusus di hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini meneguhkan hati kami bahwa janji Tuhan akan tergenapi. Engkau tidak pernah lupa akan janji-Mu bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu yang Kau katakan ini khusus di mata-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu dalam keterbatasan kami lemah, kami tak berdaya, tapi Engkau datang ke dunia ini untuk kami menerima kelimpahan, menerima kekuatan, menerima sesuatu visi yang besar untuk kami boleh mencapai visi itu Tuhan. Oleh anugerah-Mu lah kami ada, karena kasih-Mu, karena kami adalah umat kesayangan Tuhan lah kami ada hari ini. Untuk kami terus menjadi berkat, kami terus boleh menjadi imam bagi kota Pekanbaru ini Tuhan. Terima kasih, berfirman-Lah di tengah-tengah kami. Dalam segala keterbatasan hamba, Engkau mengurapi hamba, menjadi kekuatan yang baru memenuhi hamba. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, di tanah yang dimana kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur dan kami boleh bertumbuh, berbuah dan boleh menyenangkan hati Bapa, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menolak segala kuasa si jahat. Kami menolak membawa pikiran kami ke masa lalu kami. Tapi kami hari ini mau memandang ke depan, jauh ke depan. Seperti apa yang Tuhan mau, seperti burung Raja Wali. Semakin terbang tinggi, kami boleh melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan yang kami naikkan. Segala puji syukur hormat hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah di ibadah pengkaryaan hari ini. Dan sebagai informasi, Pastor Daniel ada di kota Medan dan juga nanti mungkin ada berada di Toba ya, dalam pekerjaan dan pelayanan di sana. Kita mendoakan terus penatua kita ini, Pastor Daniel dan Ibu Lisa ya, ada di sini. Kita boleh mendukung supaya visi Tuhan boleh terjadi. Ya, ada Ibu Lisa di sini. Tapi hatinya kan di Medan. Saudara, mari kita belajar bersama. Tema hari ini adalah harta kesayangan Tuhan. Nah, setelah firman Tuhan ini nanti kita bersama-sama menerima perjamuan kudus. Biarlah ini memulihkan dan meneguhkan kita semuanya. Amin. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah, yang hampir putus asa akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara, tema kita harta kesayangan Tuhan. Kalau bicara tentang harta, saudara, itu bicara tentang, ya kalau bicara harta itu apa ya? Perhiasan, ya. Ah, ini ada fotonya saudara. Kalau bicara perhiasan, itu bicara apa? Emas, logam mulia, lalu ada juga namanya harta yang apa ya, seperti bentuknya rumah gitu ya. Harta itu banyak bentuknya saudara. Nah saudara, hari-hari ini orang selalu menjaga hartanya. Menjaga, memelihara, bahkan harta kita ini selalu kita jaga jangan sampai hilang, kira-kira gitu ya. Nah saudara yang terkasih, tema tentang harta ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya ada nanti tema tentang bagaimana kita ini sesungguhnya adalah harta Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita melihat di Matius pasal yang ke-6. Kita lihat dulu di Perjanjian Baru. Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Ini mengenai hal mengumpulkan harta. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Sama-sama. Tetapi kumpulkanlah di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sama-sama 21. Karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, janganlah kamu mengumpulkan, apa katanya? Harta di bumi. Karena apa saudara? Di bumi itu ada ngengat, karat. Maksudnya yang akan merusak. Ya, yang terakhir tadi katanya ngengat, karat, ada pencuri katanya gitu saudara ya. Pencuri itu datang ke rumah untuk apa saudara? Untuk mengambil harta benda. Jadi hari-hari ini banyak orang datang mencuri, ambil harta benda. Jadi kalau kita kumpulkan harta katanya di dunia ini akan ada ngengat. Tahu ngengat saudara? Ngengat itu apa ya? Yang merusak. Seperti apa ya? Merayap. Ya, akan merusak rumah kita kalau nggak ditempati. Betul nggak? Itu rayap akan merusak. Keropos pintu. Pernah nggak saudara melihat rumah kena ngengat, rayap? Keropos kayunya walaupun kayu yang berkualitas sekalipun. Kalau sudah datang ngengat maka dia akan keropos saudara. Tapi dikatakan kumpulkanlah hartamu di sorga katanya. Gimana ya cara ngumpulin harta di sorga gitu. Maksudnya di ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena kalau kita kumpulkan harta kita di sorga, katanya tidak ada pengengat, maksudnya rayap, tidak ada karat, ya, tidak ada pencuri. Jadi taruhlah hartanya di sorga katanya. Maka harta kita tidak akan pernah ada ngengat, karat dan merusaknya dan juga pencuri untuk mengambilnya. Ayat 21 maksudnya begini saudara. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita punya harta benda, kita selalu ingat. Tahu di mana letaknya. Bahkan tempatnya pun khusus, spesial. Ya kan? Saya nggak tahu sini saudara punya ini enggak di rumah. Apa namanya? Brankas. Selalu tempat yang aman. Brankas itu tidak bisa merusak katanya ya. Kalau terjadi kebakaran, berliannya, emasnya tetap aman di dalam brankas. Tapi firman Tuhan berkatanya di sorga aja saudara ya. Karena sekarang brankas juga bisa diambil orang kan. Gitu ya, dibongkar di rumah si pencurinya gitu saudara. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Maka kalau kita punya harta kita di rumah, maka pikiran kita juga ada di rumah. Kalau kita punya harta di sorga katanya, maksudnya dalam pelayanan ini kita berikan untuk Tuhan, ya kita berikan untuk pelayanan, maka kita akan ingat terus. Gimana ya perkembangan pelayanan ini, kira-kira gitu saudara ya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita meletakkan harta kita di rumah tadi, maka kita akan ingat rumah kita terus. Jangan sampai apinya kalau berangkat gereja, kompornya harus dimatikan, kira-kira gitu saudara. Nah kalau harta kita berikan kepada Tuhan melalui pelayanan, maka kita akan ingat terus datang ibadah. Kita ingin tahu apa yang terjadi perkembangan, pergerakan pelayanan ini saudara. Disitulah hati kita berada. Amin. Maka taruhlah harta kita di sini saudara. Bukan berarti supaya Pak Pendeta dapat berkat kali ya. Bukan saudara. Maksudnya adalah supaya kita selalu ingat. Ingat selalu bahwa pelayanan ini adalah tempat kita bersama-sama untuk mengingat bahwa harta itu ada di pelayanan ini saudara. Kita percaya bangunan ini akan berubah. Kalau konsep ini kita pegang bersama-sama. Amin. Amin. Amin saudara. Saudara lihat enggak gedung ini kalau dari luar? Sudah ada rayap. Betul enggak? Sudah ada ngengat. Di mana hartamu berada? Maka disitulah hati saya berada. Kalau orang enggak mau taruh hartanya, menabur di ladang Tuhan, maka dia akan mengingat lagi gereja ini. Jadi dia masuk pun ke gedung gereja ini ya sekedar masuk aja, yang penting ibadah begitu. Keluar lagi ibadah, padahal rayapnya sudah teriak-teriak gitu. Perbaiki aku, kira-kira gitu saudara. Itu contoh harta. Kita mau belajar bahwa setiap orang pasti di mana hartanya berada, pasti dia ingat di situ saudara. Orang suku Batak ada katanya anak kuki do hamora undiau katanya. Betul nggak?
Hartanya orang Batak itu kan anak. Apalagi anaknya laki-laki. Penggoaran kira-kira saudara. Selalu ingat itu saudara. Jadi hartanya itu anaknya. Kalau orang Batak begitu kan. Mungkin ada juga suku-suku lain. Selalu disayangi, diperhatikan. Kadang-kadang khusus diberikan sesuatu. Supaya apa? Rasa cinta kasih orang tuanya kepada anaknya itu sampai. Saudara bayangkan kalau manusia aja tahu di mana hartanya berada, di situ yang berada. Apalagi itu Tuhan. Kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Kita adalah umat yang dikasihi. Kenapa kita mengalami kesembuhan? Karena kita adalah umat kesayangan Tuhan. Dia sembuhkan yang sakit. Amin. Bahkan dikatakan, mari kita lihat saudara, ini luar biasa firman Tuhan ini. Ini cerita tentang bangsa Israel. Ya. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Maaf, ayat ke-5 dulu, ke-5. Ayat yang ke-5 sudah. Kita baca sama-sama ayat ke-5. 3, 2, 1 ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Lanjut lagi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan di sini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, katanya saudara, dan berpegang pada perjanjian-Ku, kata Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Itu kata Allah kepada bangsa Israel. Walaupun perjalanannya saudara, bangsa Israel ini gagal meresponi panggilan Tuhan. Saudara masih ingat kisah Musa? Musa itu adalah orang Israel, betul ya? Dia dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini cerita ini sudah lama saudara, kita tahu. Dibawa dari Mesir supaya bangsa Israel yang ada di tanah Goshen itu keluar dari kegelapan, keluar dari perbudakan bangsa Mesir supaya datang menyembah Allah bangsa Israel. Musa tidak pandai bicara, sama seperti saya saudara. Aku tidak sanggup bicara Tuhan. Waktu dia panggil pertama kali, dia berkata, jangankan aku bicara, kenapa enggak pilih saja? Kan ada seniornya Musa pada saat itu, betul enggak? Banyak tua-tuanya bangsa Israel di tanah Goshen waktu itu. Dia bertanya, kenapa engkau pilih aku Tuhan? Kenapa engkau pilih aku? Bukankah masih banyak orang-orang yang terampil, yang punya kata-kata yang retorikanya yang bagus. Tapi kenapa engkau pilih aku? Saudara, kalau Tuhan memakai kita, itu suka-sukanya Tuhan saudara. Amin. Amin saudara. Makanya kita jangan iri, dengki dengan orang itu. Sebenarnya masih ada figur pemimpin yang bisa dipakai Tuhan pada waktu itu. Namanya Harun. Dan akhirnya mereka menjadi suku Lewi yang dipakai Tuhan menjadi imam pada waktu itu. Tapi kenapa dipakai Musa? Itulah suka-sukanya Tuhan. Waktu dia pakai Musa keluar dari tanah Goshen dan Mesir, keluar dari Mesir bangsa Israel selama 430 tahun bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, saudara. Kenapa dia berkata, jadi sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan. Karena bangsa Israel tidak, saudara? Enggak sungguh-sungguh. Dikatakan lagi, dan biarlah engkau berpegang pada perjanjian-Ku. Saudara tahu apa perjanjiannya antara Allah dengan bangsa Israel? Masih ingat kisah Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Bagaimana Abraham dipanggil Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim kepada ke tanah Kanaan, saudara. Dan olehmu, kata Tuhan, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat.
Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Nama Bapak Abraham akan masyhur. Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Dipilih Tuhan khusus untuk menjadi berkat, saudara. Tapi akhirnya mereka gagal. Mereka enggak mau meresponi panggil Tuhan. Mereka tidak mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Kenapa saudara? Dia sudah diterima, ada covenant, ada perjanjian, ada berkat perjanjian bagi Israel. Sama seperti kita. Amin saudara. Tapi responnya negatif. Waktu saya membaca ini saudara, saya melihat kenapa mereka bersungut-sungut. Ya padahal Tuhan beri mereka perlindungan ya. Keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Itu berputar-putar selama 40 tahun saudara. Saya melihat mereka dijajah selama 430 tahun, 400 tahun. Betapa bangsa Israel, keturunannya mungkin dia punya seorang suami, bapak, umurnya sampai 100 tahun meninggal. Lalu keturunan berikutnya lagi bertambah, umurnya bertambah 100 tahun sampai 400 tahun. Berarti sangat begitu panjang perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga mereka memiliki mental. Saudara tahu? Mental budak, saudara. Sehingga mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut sekalipun Allah memberikan mana. Allah waktu mereka lapar dikasih mana katanya ya. Saudara ya, dikasih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saudara, untuk diberikan mana. Mana yang diberikan hari Jumat saudara, itu diberikan yang tahan kadaluarsa. Jadi mana yang diberikan itu supaya bangsa Israel bisa menjalani hari Sabat di hari Sabtu, diberilah mana yang tahan lama. Jadi betapa bangsa Israel sangat dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan harta kesayangan, berarti Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah sangat memperhatikan bangsa Israel. Umat kepunyaan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan. Seperti kita memperlakukan harta kita di rumah saudara. Demikian Allah lebih daripada itu. Memperhatikan bangsa Israel. Dia beri tiang awan, betul ya? Dia beri tiang api. Supaya bangsa Israel bisa melewati masa-masa sukar. Melewati apalagi sungai apa namanya? Masih ingat saudara? Dibelah laut maksudnya. Sehingga kering laut itu dia bisa berjalan. Ketika musuh-musuhnya mengejar. Maksudnya tentara Firaun. Tertutuplah air laut itu saudara, bisa bayangkan. Tadinya laut begitu luas, dibelah. Jadi dinding-dinding air itu saudara seperti dinding-dinding tebing saudara. Luar biasa. Harta kesayanganku kata Allah. Betapa dia mengasihi bangsa Israel. Tapi respon mereka negatif. Selalu mengeluh, bersungut-sungut. Ya, sampai akhirnya mereka gagal dan minta raja saudara. Raja pertama namanya Saul. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku. Dan berpegang pada perjanjianku. Bahwa bangsa Israel dipilih Tuhan. Diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan dari segala bangsa. Hanya bangsa Israel yang dipilih. Kenapa Tuhan tidak pilih yang bangsa lain? Kenapa enggak dipilih bangsa Afrika? Kira-kira gitu saudara. Kenapa enggak dipilih Asia, Eropa gitu ya? Kenapa saudara? Karena ada maksud Tuhan yang khusus bagi bangsa Israel. Itulah suka-sukanya Tuhan pilih kita juga saudara. Amin. Jadi dimaksudnya adalah engkaulah hartaku, engkaulah harta kesayanganku. Jewel itu perhiasan, berarti spesial khusus di mata Tuhan. Demikian juga umat Tuhan di tempat ini. Perhatikan saudara. Apa katanya saudara? Kita tulis yang ditulis di depan. Ayo sama-sama kita baca. Jemaat yang khusus di hati Tuhan. Kita adalah jemaat yang khusus. Amin. Kenapa jemaat yang lain gak khusus? Gitu ya. Kenapa enggak bangsa-bangsa lain tidak dipilih Tuhan? Karena ada maksud tertentu Tuhan. Kenapa dia katakan kita khusus di hati Tuhan. Ada maksud tertentu dia. Dia pakai kita. Mungkin saudara udah lupa janji Tuhan di tempat ini. Tapi dia tidak pernah lupa saudara.
Sekalipun bangsa Israel tidak respon, dia tidak mau mendengar firman Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh, tapi Tuhan tetap berjanji bahwa di Yerusalem Yesus akan datang kedua kali, saudara. Amin, saudara. Mungkin kita sudah lupa akan janji-janji Tuhan. Ketika saudara mengalami sakit penyakit, jatuh bangun dalam bisnis, usaha, pekerjaan kita, kita lupa. Itu kan janji yang dulu. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Bangsa Israel tetap dipakai Tuhan sampai hari ini, saudara. Amin. Makanya kalau kita lihat perbandingan orang Israel dengan bangsa lain, itu 10 banding 1. Maksudnya gini, kalau ada 10 misalnya orang Indonesia, itu perbandingannya hanya 1 cukup kepintaran, kecerdasan orang Israel. Itu 1 banding 10 kira-kira itu, saudara. Betapa mereka dipilih Tuhan menjadi bangsa yang kudus. Kenapa dikatakan bangsa yang kudus? Karena dia dipisahkan. Dikuduskan maksudnya dipisahkan bukan berdasarkan kulit, bukan berdasarkan ras. Tuhan pakai mereka, itu dikatakan bangsa yang kudus. Ada katanya lagi sini, lanjut lagi. Menjadi kerajaan, apa katanya? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Bangsa Israel punya suku Lewi, betul nggak? Mereka yang akan memimpin dalam ibadah-ibadah bangsa Israel. Tapi lihat saudara, mungkin melalui Harun dan anak-anaknya mereka menjadi imam, betul ya? Dikasih pakaian baju efod, dikasih seragamnya untuk melayani. Ada yang masuk ke ruang Maha Kudus, mereka mempersembahkan kurban, saudara. Tapi ingat saudara, sekalipun imam-imam dari keturunan Harun dan suku Lewi, meskipun mereka menjadi imam, tapi sesungguhnya seluruh bangsa Israel juga akan menjadi imam, saudara. Sekalipun di tempat ini ada berapa pendeta, Pak Benas? Di sini ada 10 pendeta, saudara. Tapi bukan berarti pendeta muda dan pendeta ini hanya menjadi imam di kota ini. Tapi semua kita, perhatikan saudara, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apapun jabatan kita, apapun posisi kita, kita adalah menjadi imam bagi kota ini. Kita akan menjadi kerajaan imam di kota ini. Kalau dikatakan imam membawa jiwa-jiwa yang terhilang dalam kegelapan, kita bawa, kita doakan menuju terang Kristus yang ajaib. Jadi saudara dan saya, kita sama-sama menjadi imam bagi kota Pekanbaru. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kenapa Tuhan pakai gereja ini, umat ini? Karena kita akan menjadi imam bagi Provinsi Riau. Kita akan menjadi imam bagi Pulau Sumatera. Kita akan menjadi imam bagi Indonesia. Dan juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Itu sebabnya kenapa kita diperlengkapi. Kenapa kita ditaruhkan Tuhan. Dikatakan apa katanya, jemaat yang khusus di hati Tuhan. Jadi saudara jangan lupa itu saudara. Itu sebabnya kenapa kita nggak pandai bicara dipakai Tuhan. Nggak cocok dia pendeta muda, aku yang lebih cocok. Suka-sukanya Tuhan, mau dipakai Tuhan. Tanggal 22 Maret ini ketua-ketua persekutuan akan pergi ke Lembah Arau. Jauh kali ke Lembah Arau. Itulah maksud Tuhan kita diperlengkapi. Dimulai dari pemimpin-pemimpin ketua-ketua persekutuan. Walaupun istri-istri teriak, ikutlah kami. Nanti itu, sabar ya. Sabar. Kenapa saudara? Itulah namanya kita harta kesayangan Tuhan. Kita diperlengkapi semua di sini untuk menjadi imam, amin, kepada kota-kota yang ada di Indonesia. Kenapa WMI boleh masang beberapa instalasi air supaya kita menjadi imam bagi kota-kota di Indonesia. Jangan lupa itu saudara. Keterbatasan dana oke, tidak apa-apa. Tapi ingat janji Tuhan tetap ya dan amin. Gedung gereja masih begini, tapi janji Tuhan ya dan amin. Gedung ini akan besar dan banyak orang datang dari segala suku bangsa di tempat ini. Saudara suka tidak suka itu akan tergenapi saudara. Amin. Kenapa ada dapur umum? Si Panggaron itu Pak Juniarson. Bukan. Supaya kita boleh menjadi imam di atas kota ini. Membawa kabar baik.
Ketika kita membagi-bagi, mereka merasakan kasih Kristus. Merasakan kasih Allahnya bangsa Israel. Karena kita adalah bangsa Israel yang rohani. Katakan amin. Kita bangsa Israel yang rohani. Walaupun Israel gagal, kita yang akan melanjutkan menjadi harta kesayangan Tuhan. Makanya Tuhan pakai kita suka-sukanya Tuhan. Kalau ada masa lalu kita buat kesalahan, ada pelanggaran, percayalah kita melupakan yang lalu, kita menuju pada tujuan Tuhan. Maafkan saya juga kalau saya pernah menyakiti saudara. Dan saya juga akan memaafkan saudara kalau saudara menyakiti saya. Karena apa? Kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Ampuni saya saudara kalau saudara merasa terganggu dengan kegerakan Tuhan hari-hari ini. Karena itulah maksud Tuhan kenapa dikatakan kita harta kesayangan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh katanya saudara. Mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada orang bertanya, Pak kenapa saya dipilih menjadi ketua persekutuan? Kau tanya sama Tuhan, kau adalah harta kesayangan Tuhan. Maka suka-suka Tuhan maka engkau. Memang kita nggak ada kriteria yang pasti di dalam pelayanan ini yang betul-betul mau sempurna. Hanya Tuhan yang menyempurnakan kita. Amin saudara. Ini termasuk saya. Gak cocok pada waktu jadi pendeta. Dari dulu saya gak pernah cocok saudara. Benar saudara. Tapi kan ini kita harta kesayangan Tuhan. Dikatakan kita khusus di mata Tuhan. Berarti dia mau pakai kita, mau perlengkapi kita. Biarlah suka-sukanya Tuhan. Amin. Saya sebenarnya tidak masuk kriteria. Mungkin saudara yang layak di depan ini. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Engkau menjadi imam di atas kota ini. Engkau menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Ingatlah bahwa kita ini adalah spesial di mata Tuhan. Amin. Jemaat yang khusus di hati Tuhan. Itulah artinya. Amin saudaraku. Amin. Pulang dari sini katakan, aku adalah harta kesayangan Tuhan. Yang selalu dikasihi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Untuk maksud tertentu Tuhan. Untuk rencana Tuhan kita menjadi imam bagi kota ini. Dikatakan bangsa yang kudus dipisahkan dari dunia ini. Khusus, dibersihkan, dipisahkan, diperlengkapi. Untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Ini anugerah. Kita ada karena anugerah, kasih karunia bukan karena kita mampu, hebat, kuat, perkasa. Dunia ini udah penuh dengan virus. Udah banyak virus di mana-mana. Jadi nggak ada yang mengatakan kuat. Tetapi karena penyertaan Tuhan, kita tetap dipakai dia, harta kesayangan Tuhan. Dipeliharanya, dijaganya, saudara. Siapapun kita, apapun latar belakang kita. Ya, jangan lagi merasa lemah. Aku ini siapalah gitu ya. Saya juga mau berkata demikian, siapakah aku ini Tuhan? Gitu ya. Dari seorang sales marketing, membawa produk kemana-mana. Jadi penjala manusia. Menjadi hamba Allah. Amin saudara. Nah kita semuanya ini sama. Kita adalah imam bagi kota ini. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Walaupun banyak pendeta di Pekanbaru ini. Tapi kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Mari kita melihat di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan, apa kata saudara? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa kita diberkati Tuhan? Why? Kenapa kita harus dipakai Tuhan menjadi harta kesayangan Tuhan? Mengapa saudara? Dikatakan di sini supaya, perhatikan saudara, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Katakan amin. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kenapa ada ibadah-ibadah sore yang akan diadakan di Tenayan, nanti juga akan ada di Rumbai, akan ada di Panam. Bukan kita mau membangun kerajaan-kerajaan kita, tapi maksudnya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar
Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Waktu orang datang beribadah, maju di altar call, didoakan, mereka mengalami terang Kristus. Tidak ada satupun daerah yang tidak luput, yang luput dari cahaya Injil itu disampaikan kepada mereka, saudara. Amin. Ayo kita dukung semua pelayan ini. Ibadah sore di Tenayan, ibadah sore nanti di Rumbai, mana nih Jemaat Rumbai? Ibadah sore nanti di Panam. Ayo kita sama-sama, saudara. Di Sukajadi perlu? Ayo kalau itu perlukan, saudara. Ya, kita harus mempersiapkan diri supaya semua harta kesayangan Tuhan ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Anak-anak jalanan kita layani, sekolah-sekolah kita layani, amin. Karena kita akan menjadi imam bagi kampus-kampus di kota ini, saudara. Bahkan di kota-kota lain, amin. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita boleh menyampaikan Injil bagi segala bangsa, saudara. Saudara, itulah dikatakan kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita akan menjadi imam, kita menjadi bangsa yang kudus melalui bangsa Israel. Karena kita adalah bangsa Israel yang rohani. Mari kita lihat Yesaya 61 ayat 6. Yesaya 61 ayat 6. Sudah? Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Amin. Janji Tuhan, saudara. Kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Gimana caranya, Pak? Ya bangsa-bangsa akan datang ke tempat ini, saudara. Akan dilayani, saudara. Amin. Kita akan menikmati berkat-berkat itu supaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi ada berkat, harus ada tanggung jawab. Kalau saudara terima berkat, saudara harus bertanggung jawab. Untuk apa, saudara? Untuk boleh mengalirkan berkat itu, saudara. Amin. Ada berkat, katakan saudara, ada berkat, ada tanggung jawab. Kalau Tuhan berkati gereja ini, kita harus menjadi berkat, itulah tanggung jawab. Jangan hanya nerima berkat, tidak bertanggung jawab. Karena Tuhan pilih kita, berkati kita, urapi kita untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk diri saya sendiri. Katakan amin. Katakan sebelahnya, ada berkat, ada tanggung jawab. Jangan pura-pura nggak lihat, lihat temannya. Ada berkat, ada tanggung jawab. Jadi kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, amin. Ibu-ibu, kalau suaminya pergi ke Lembah Arau, percaya mereka akan bertanggung jawab terima berkat itu. Ya Bapak Sion, amin. Ibu-ibu excellent woman, jangan katakan lagi aku tidak mampu, aku tidak bisa. Kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Ingatlah kasih-Nya. Ingatlah kebaikannya. Ingatlah pengorbanannya di kayu salib. Dikatakan kita ini seperti benih. Ya, kalau kita lihat di Yohanes pasal 12 ayat 24 berkata, benih gandum itu dia harus jatuh dan mati. Ketika benih itu jatuh dan mati, katanya saudara, barulah terjadi pertumbuhan. Yesus mati bagi kita. Yang harusnya saudara dan saya yang mati kan. Tapi dia rela mati untuk kita supaya kita bertumbuh. Kita berbuah. Kalau benih itu tidak jatuh, dia hanya menjadi biji saja. Biji itu, benih itu harus mati. Maksudnya adalah kita harus mati dari kedagingan kita. Mati dari keinginan mata. Mati dari keangkuhan hidup, kesombongan. Kalau masih ada yang merasa aku lebih hebat, biarlah kita mengalami kematian itu seperti Yesus. Waktu Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib, jangankan dia punya kendaraan, kuburan aja dia nggak punya.
dia minjem sama siapa namanya? Yusuf Arimatea, saudara. Waktu dia pergi dia minjem. Apa yang dipinjam? Keledai. Dia numpang naik keledai, saudara. Waktu dia masuk ke Yerusalem. Waktu dia mau pergi sesuatu dia nggak punya uang. Betul nggak? Sampai dia mati, saudara. Dia melepaskan kemandiriannya. Kalau hari ini gereja Tuhan merasa miskin, tidak punya apa-apa. Percaya, Tuhan sedang membentuk kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Menjadi imam bangsa yang kudus. Kita akan dipakai Tuhan menjadi bangsa-bangsa lain diberkati. Amin. Adalah sebuah proses. Kita harus mengalami kematian. Supaya kita bertumbuh dan berbuah. Kalau kita hanya masih hidup untuk diri sendiri, maka kita nggak akan berbuah. Kita harus salibkan semua keinginan-keinginan daging, salibkan semua obsesi-obsesi, ambisi pribadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bertumbuh. Silakan buka, mungkin ada Yohanes pasal yang keberapa ya, 24 ayat 12 ya. Mari kita lihat. Ini dia saudara. Ayo kita baca sama-sama 3:21 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Praise and worship, orang yang melayani, kita harus pengkhotbah juga harus mengalami kematian itu. Supaya yang nampak hanya Yesus Kristus. Tidak aku lagi yang nampak di panggung ini, saudara. Amin. Amin, saudara. Kan berapa kali Pastor Daniel ajarkan kepada kita. Jangan kita yang nampak. Tapi Kristus yang kelihatan dalam kehidupan kita. Amin. Ayo kita sama-sama ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Saya ingin nyanyikan lagu ini. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Ayo kita tidak ada lagi yang merasa minder. Tidak ada yang merasa tidak mampu. Kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Tuhan mau pakai kita menjadi gereja yang menjadi imam di atas kota ini. Semua yang ada di antara kita sama-sama mau terlibat dalam pelayanan. Tidak ada yang menjadi penonton. Maaf saudara ya, saya berharap gembala, kami ada 3 gembala jemaat sini. Pak Benas, Pak Anton. Kita rindu semua pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin. Semua jemaat terlibat dalam pelayanan. Supaya tidak ada yang menjadi penonton. Saudara. Saya mohon maaf, tidak ada yang menjadi penilai-penilai. Semua kita terlibat, amin. Nah puji Tuhan sekarang Asar sudah banyak yang terlibat di belakang sana. Bajunya kompak, seragam merah. Tidak harus pakai baju merah semua, tapi itulah kekompakan mereka. Yang sudah 3 tahun, 4 tahun jemaat di sini, saya mengajak kita ayo terlibat dalam pelayanan. Supaya kita tidak hanya menjadi penonton dan penilai-penilai. Amin. Inilah kita adalah umat Tuhan yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Mau dari Rumbai, mau dari Palas, Tenayan, ini tempat kita dipersiapkan dan diperlengkapi bersama-sama. Untuk kita menjadi imam bagi kota-kota lain. Amin saudara. Ayo. Saya rindu kita menyanyikan lagu ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan. Dia pilih kita, Dia peduli dengan kita, Dia ingin memakai kita menjadi alat. Kita ini adalah alat Tuhan. Kita ini adalah alatnya Tuhan. Amin. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku.
Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita merefleksikan mengapa Tuhan memilih kita, mengapa Tuhan pakai kita yang tidak ada apa-apanya ini. Siapakah kita sehingga Tuhan pilih kita? Jauh sebelumnya dalam kandungan ibu kita, sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita pun, bahkan Dia sudah memilih kita, saudara. Dia pilih Daud. Dia panggil Daud orang-orang yang biasa, hanya seorang gembala, hanya punya 3 ekor, 4 ekor domba. Tapi karena kasih-Nya Tuhan bagi bangsa Israel, Daud dipanggil Tuhan dalam kemudaannya, dalam parasnya yang masih muda sekali, elok, tapi dia tidak punya keterampilan, dia tidak punya kemampuan, bahkan dia tidak pernah dilatih untuk berperang. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengalahkan Goliat yang ada di bangsa Filistin, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kita, saudara. Siapakah saya, siapakah kita? Kita ini bukan apa-apa, saudara. Tapi Dia pakai kita, Dia jadikan menjadi jemaat Tuhan yang spesial dan khusus. Itu karena Tuhan sendiri memilih kita. Tuhan sendiri yang mau pakai kita menjadi alatnya. Kita adalah alat Tuhan. Bukan kita dipakai Tuhan supaya melakukan pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan mengajak kita menjadi alatnya, bergabung dalam pekerjaan Tuhan. Kalau ada hati kita yang masih galau, masih berpikir, aku minder, aku tidak layak, mungkin pendidikanku, aku tidak pandai bicara. Ayo kita sama-sama melihat bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan. Dia khususkan hatinya. Ingat kasih-Nya, saudara. Dia membawa kita dari tanah yang gersang, di tempat yang gelap, kepada terangnya yang ajaib. Maka kita akan bergairah dan bergegas datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, pakailah aku sesuai rencanamu, rancanganmu. Kita menjadi gereja yang janji Tuhan akan digenapi kalau kita setia terus dalam pelayanan ini. Kita setia berdoa, kita setia menanti-nantikan janji Tuhan. Hanya karena anugerahnya lah kita ada. Kita nggak punya mungkin uang, nggak punya harta yang banyak seperti gereja-gereja lain atau orang lain. Tapi Tuhan berkata kita sudah menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Ayo merenungkan ini, saudara. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Ampuni aku mau Tuhan membuka hatiku, pikiranku, menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang Kau pakai. Sekalipun lidah mulut kami tidak sepandai orang-orang artis yang ada di Indonesia atau yang lain, tapi Engkau pakai lidah mulutku untuk memuji Engkau, untuk mempermuliakan namamu. Itu akan mendatangkan hadirat Tuhan. Banyak orang akan mendengar pujian ini, mendengar penyembahan ini, akan ditarik dalam berkat Tuhan, akan ditarik dalam ibadah-ibadah yang sejati yang Tuhan mau. Aku nggak tahu bagaimana cara menjadi seorang ketua persekutuan. Tuhan berkata, aku yang memilih engkau, aku akan yang memperlengkapimu. Kalau engkau menjadi seorang aser, Tuhan akan pakai engkau sesuai dengan rencana Tuhan yang maha besar. Mungkin awalnya kita biji yang tak berarti, seperti benih yang tidak berarti. Ketika engkau jatuh dan mati, engkau akan bertumbuh. Engkau akan disirami oleh Bapa. Engkau akan disuburkan oleh Tuhan. Engkau akan bertumbuh, engkau akan berbuah, dan buah itu sungguh-sungguh manis. Engkau akan disenangi oleh Tuhan. Mari saudaraku jemaat Tuhan, tidak ada satupun kita yang dilewatkan oleh Dia. Dia berkata kitalah jemaatnya, akan menjadi khusus di mata Tuhan. Saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak memandang kelemahan saudara-saudara kita, tapi kita adalah satu di dalam Dia. Menjadi imam bagi kota ini, saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari saudara. Ku tak akan lupa Tuhan. Kami tidak akan lupa.
Kalau ada di antara kita yang mau didoakan, mungkin kau merasa minder, merasa tidak mampu. Kau merasa bahwa engkau tidak berharga. Tuhan hari ini berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau adalah harta kesayangan Tuhan. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Kita mau berdoa bersama-sama. Mungkin kau merasa, Tuhan aku mau terlibat dalam pelayanan. Tapi aku miskin, aku gak punya apa-apa, gak ada yang bisa aku berikan di gereja ini. Tapi Tuhan berkata, engkau punya hati saja, engkau dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan, engkau mau menjadi harta kesayangan Tuhan, letakkan tangan di dadamu. Katakan, ini aku Tuhan, aku mau melayani engkau Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun, katakan, ini aku Tuhan. Letakkan tangan di dadamu, engkau akan mengalami kesembuhan. Engkau adalah umat kasih yang dikasihi Tuhan. Dia peduli, dia mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Kita mau berdoa bersama-sama. Engkau mungkin ada di antara kita yang ragu-ragu, berasa bahwa aku Tuhan, sebenarnya aku rindu Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan. Tapi kadang-kadang aku masih ingat masa laluku yang lama. Aku pernah trauma, aku merasa gagal. Tapi hari ini, letakkan tangan kananmu di dadamu. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan memulihkan kita menjadi umat kepunyaan Tuhan yang disayangi Tuhan. Kita adalah harta kesayangan Tuhan, jemaat yang khusus di hati Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia pasti akan memperlengkapi kita. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Semua kita mengangkat tangan kita di hadapan Dia. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang meletakkan tangannya di dadanya. Dia rindu Tuhan Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama yang tunggal Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus akan menguatkan, meneguhkan, memakai engkau menjadi alatnya yang sempurna untuk boleh menjadi berkat, menjadi imam bagi tetanggamu, menjadi imam bagi kota Pekanbaru, menjadi imam bagi Indonesia, bahkan kau akan menjadi imam bagi suku-suku yang terabaikan. Engkau akan menjadi imam bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Engkau akan terheran-heran. Engkau seperti burung Raja Wali yang dipakai Tuhan semakin hari, semakin terbang tinggi dengan kepak sayapmu. Engkau akan dinaungi oleh Tuhan. Engkau akan berlari-lari, engkau tidak lelah. Engkau tidak menjadi letih lesu. Tapi ada kekuatan yang baru memenuhimu dalam nama Yesus. Sehingga engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Bersatu menjadi harta kesayangan Tuhan yang disempurnakan, diperlengkapi. Datanglah kepada Dia dan serahkan hidupmu sepenuhnya. Maka pengurapan yang maha tinggi akan memenuhi dari sekarang. Mengalir memenuhi kita. Mengalir dari tempat yang maha tinggi. Mengalir aliran air yang hidup itu akan membanjiri tanah yang gersang. Akan membuat tanah air gersang menjadi subur. Dan engkau menjadi benih yang siap ditanam, menjadi siap untuk bertumbuh, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menolak segala siasat-siasat si jahat, panah-panah si jahat diruntuhkan dalam nama Yesus. Sehingga umat ini adalah umat kemenangan, demi kemenangan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mati di kayu salib supaya kami memperoleh hidup. Dan kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut itu ada di tengah-tengah kami. Iman kami akan semakin bertumbuh. Dan kemenangan iman itu akan semakin kami sampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tak akan lupa akan Engkau Tuhan.